Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berlimpah dan barokah amin ya rabbal alamin. Meskipun sudah banyak yang membahas masalah otomatis pompa air, tetapi banyak teman yang masih bingung ketika ada problem di pompa air atau pompa pendorong air dari toren, atau biasa juga disebut pompa booster. Salah satu sistem otomatis dari pompa air yang paling populer adalah sistem pressure switch. Hampir semua pompa air sumur itu memakai sistem otomatis pressure switch ini. Cuman dalam prakteknya teman-teman banyak mengalami kendala. Misalkan dipasang sebagai pompa pendorong air dari toren, biasanya menjadi cetak-cetek atau interval hidup matinya yang semakin pendek. Pemahaman tentang otomatis pompa air ini insya Allah saya coba bahas dengan bahasa yang mudah dimengerti. Jadi teman-teman yang ingin mengetahui secara detail cara kerja dari pressure switch ini, tolong jangan di skip. Jadi memang pemahaman itu harus utuh dari awal sampai akhir. Silahkan ikuti videonya berikut ini. Teman-teman yang bertanya seperti apa otomatis dari pompa air itu. Jadi otomatis pompa air itu terpasang di pompa sumur yang kebanyakan yang umum itu disebut pressure switch. Seperti ini, kalau yang di Japanese style itu nempel di tabungnya. Kebetulan saya masih punya cutting model punya Mitsubishi ini. Seperti ini yang disebut otomatis. Jadi kalau pompa otomatis ya maksudnya ada ini. Biasanya kalau yang model minimalis ya di Shimizu seperti ini teman-teman, 135 ini. Salah satu contohnya adalah ini, adalah yang disebut otomatis dari pompa air sumur ya lebih tepatnya. Jadi menghisap dari sumur, dan sering juga digunakan menjadi pompa pendorong air dari toren atau pompa booster, karena ya ada otomatisnya itu. Dibuka kerannya pompanya hidup, ditutup kerannya pompanya mati, itu yang disebut otomatis. Kalau lebih teknisnya nanti saya jelaskan apa itu namanya otomatis, atau kalau yang dipompa seperti ini namanya otomatis, jenisnya pressure switch, karena cara kerjanya hidup matinya itu berdasarkan perubahan tekanan. Itu aja teman-teman. Untuk yang model otomatisnya macam-macam, nanti jenisnya bentuknya juga bermacam-macam, tapi seperti ini, dan dipasang di bagian keluaran pompa. Itu aja teman-teman. Ini bagian keluaran pompa ya. Ini bagian keluaran, ada pipanya nyambung ke sini. Ini juga bagian keluaran, karena air dari pompa ini kan masuk ke tangki. Sebagian keluar lewat lubang-lubangnya. Di lubangnya ini sebagian menekan ke sini. Jadi dipasang di bagian keluaran. Itu aja teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau memasang untuk booster, misalkan tempatnya tinggi, pompanya itu ada dekat tandon, ini bisa dipasang tempat lain teman-teman. Banyak yang teman-teman yang memasang di lantai 1 di bawah, untuk mengatur atau menyetelnya lebih mudah daripada naik ke toren. Jadi ini bisa dipasang di mana saja, yang penting di bagian keluaran dari pompa air. Dan itu nanti hubungannya sangat penting, hubungannya dengan tabung angin, pressure tank. Ini tabung udara teman-teman. Di sini ini juga pressure tank. Cuman bentuknya macam-macam, kapasitasnya juga macam-macam. Dan ini satu kesatuan sistem ya. Tidak boleh dipisahkan. Jadi kemarin ada teman yang cetak-cetak, saya tanya langsung memakai pressure tank, tidak bisa teman-teman. Harus ada ini. Meskipun kita bisa mengakali settingan ini, tetapi sebaiknya ada ini. Dan ini semakin besar, secara gampangnya semakin besar semakin bagus. Dan yang penting yang model ada pentilnya. Jadi kalau yang Shimizu ini kan disebut tabung potak ya, karena tidak ada pentilnya. Sedangkan yang punya ini ada pengisian udara otomatis, ya itu
air valve charger itu teman-teman. Itu nanti ada video sendiri. Tapi intinya ini satu kesatuan teman-teman. Ini pressure switch ini harus terpasang dengan pressure tank. Itu aja untuk gambaran fisiknya seperti apa. Kita ke skematiknya teman-teman biar lebih jelas. Teman-teman, biasanya pemahaman yang umum adalah seperti ini. Jadi pressure switch atau otomatis itu dipahami sebagai alat yang bisa menghidupkan dan mematikan pompa air secara otomatis. Kalau saya itu bisa menimbulkan kerancuan ya, pengertian itu nanti pemahaman kalau ada problem bisa menjadi salah. Dari kata-katanya ini seharusnya kita bisa lebih spesifik ya. Jadi pressure switch itu adalah saklar, switch itu saklar. Tugasnya memutus dan menyambung arus listrik. Itu yang mungkin kurang dipahami teman-teman. Jadi pressure switch itu adalah suatu sistem yang bisa menyambungkan dan memutuskan arus listrik ke suatu alat berdasarkan tekanan. Kalau alatnya ini adalah pompa, yaitu menyambungkan setrum dari listrik PLN dan memutuskan setrum dari listrik PLN ke pompa berdasarkan perubahan tekanan. Karena pemahaman yang menghidupkan dan mematikan itu teman-teman, itu nanti bisa salah ya. Karena ketika ini sudah on, nyambung, pompanya tidak hidup. Nah, ini yang dibahas lagi ini teman-teman, pressure switch-nya. Atau pompa bisa hidup, tidak menghisap, ini yang dibahas. Itu yang mungkin kurang dipahami. Jadi alat itu akan terbatas ya cara kerjanya. Pressure switch ya tugasnya hanya menyambungkan dan memutuskan setrum ke suatu alat berdasarkan perubahan tekanan. Itu aja teman-teman. Jadi nanti kalau pompanya tidak mutar, pompanya tidak mengisap, kalau dipakai di pompa air, itu nanti dibahas lagi. Jadi tugasnya hanya sebatas itu teman-teman, menyambungkan dan memutuskan arus listrik ke suatu alat. Kalau ini adalah pompa air, soal pompa airnya nanti tidak menghisap atau pompa airnya tidak memutar, itu berarti permasalahan bukan di pressure switch-nya. Nah, kita bahas kenapa pressure switch ini bisa bekerja. Yang pertama akan saya bahas hubungan kelistrikannya teman-teman. Jadi seperti namanya saklar, itu tugasnya memutus dan menyambung, cukup satu jalur saja. Misalkan teman-teman ini di pompa air, ya ini dari colokan, keluarnya kan dua teman-teman, colokan di stop kontak, itu satu dimasukkan ke pompa air, satunya dari colokan ini mampir, selalu bilang mampir itu ke suatu alat, dipisahkan satu jalur saja ke saklar ini teman-teman. Jadi di saklar ini pastinya ada dua kabel keluar ya, itu yang disambungkan ini, satunya yang pompa, satunya colokan, dipisah, ini tujuannya memisah saja. Jadi saklar ini menyambung itu. Kalau ini diganti bukan pressure switch ya, ini saklar, itu aja teman-teman. Jadi cukup satu, meskipun nanti ada tipe pressure switch yang dua-duanya diputus, seperti yang di jet itu dua-duanya. Itu pemahaman yang penting ini teman-teman, salah satu kabel itu diputus mampir ke pressure switch ini, ke alat ini sebagai saklar, mengirimkan setrum atau mematikan setrum ke pompa air. Yang mungkin sering jadi pertanyaan, apa hubungan air itu kok bisa mensaklar ya? Gampangnya mematikan pompa dan menghidupkan pompa. Seperti ini gampangannya teman-teman. Ketika pompa ini bekerja pasti akan mengalirkan air ya. Saya bilang katakanlah 30 liter per menit. Kalau kita memakainya semuanya, pipanya dilos misalkan gitu teman-teman, langsung 30 liter per menit. Ini tidak ada perbedaan tekanan di pressure switch ini. Jadi tidak perlu lah pressure switch ini tidak akan bekerja. Tapi apa yang terjadi, karena biasanya normalnya kan pompa ini lebih besar debitnya, lebih besar dari pemakaian. Misalkan di sini tadi 30 liter per menit memakai 1 kran. 1 kran itu yang kecil setengah in,
biasanya sekitar 10 liter per menit. Nah, kelebihan 20 liter per menit ini yang akan diakumulasikan menjadi tekanan. Nah, sama seperti teman-teman memompa itu, pompa tangan ya, pompa ban itu, kalau dipejet ujungnya semakin berat ya, karena akan menghasilkan tekanan lagi, tekanan kelebih. Kalau los ya tidak dimasukkan ke ban gitu, dari pompa langsung los selangnya tidak dimasukkan ke bannya sepeda motor teman-teman, tentu akan ringan ya, los saja. Kenapa bisa menjadi tekanan? Karena ada kelebihan. Kelebihan tekanan ini yang akan menekan ini teman-teman. Secara gampang konstruksi dari pressure switch itu seperti ini saja teman-teman. Ini bagian keluaran dikasih lubang, lubangnya ada karetnya ya, supaya airnya tidak keluar. Karet itu kan elastis ya, bisa mengembang, bisa mengkerut. Nah, itu yang di sini kalau mengembang ada tekanan, dia akan menekan ini saklar. Di sini ada pirnya. Pir inilah yang disebut standarnya off dan on, nyambung tidaknya dengan beban kekuatan pir ini. Jadi tidak akan langsung ya begitu ada perubahan, karena ada pir yang cukup kuat dan pir itu punya standar diferensial seperti ini, settingannya seperti ini teman-teman. Ketika ada tekanan lebih, dia akan naik, menekan pir dulu agak kuat, lama baru akan memutus. Kenapa ini dipasang di pompa sumur teman-teman? Karena kan ketika dicolok harus langsung mengalir dulu. Itu ada teman yang bertanya memakai flow switch. Lah, flow switch itu kerjanya kan menunggu aliran. Nah, kalau pompa sumur ini kan airnya lebih rendah dari pompanya, makanya tidak bisa memakai flow switch. Harus dicolok langsung on dulu. Kenapa bisa langsung on? Ya karena ini teman-teman, ini yang mungkin sering kurang dipahami. Jadi pressure switch ini dalam keadaan normal, tidak dicolok, tidak ada air, dalam kondisi terlepas gini teman-teman. Ini sambil contoh ya. Ya seperti ini teman-teman. Dalam kondisi lepas ini selalu nyambung ya, ini selalu nyambung. Makanya saya sebut NC normally close. Tidak ada storm, tidak ada air lah. Pokoknya ini selalu nyambung. Nah, kenapa? Kan dari sini teman-teman. On 1 kg per cm persegi. Jadi kalau di bawahnya ini ya pasti on. Nah, seperti ini kan 0, tidak ada tekanan, ya on. Oh, saya sebut normally close. Ini yang disebut normally close dalam kondisi tanpa ada air, tanpa ada tekanan, dia nyambung. Ya, itu masih nyambung ya, teman-teman, bisa kelihatan nyambung. Ini satu kutub 1 jalur 2. Jadi saya kabel tadi diputus mampir 1 di sini, keluar di sini, bolak-balik bisa. Itu yang disebut saklar ya, menyambung dan memutus setrum. Itu aja tujuan dari pressure switch ini. Dalam kondisi normal on, karena seperti ini yang mungkin tidak dimengerti ya. Onnya 1 kilo berarti di bawahnya atau sama dengan 1 kilo ini berarti on. Saja kalau di matematika dilambangkan seperti ini. Kurang dari 1 kilo atau sama dengan berarti on. Model seperti ini saya sebut sering fixed diferensial. Artinya apa? Ketika kita merubah tekanan di sini, selisih ini tidak akan berubah karena ini sudah pir yang fix ya, tetap. Jadi katakanlah saya perkencang biar off-nya lebih tinggi menjadi 2 katakanlah. Berarti yang on-nya juga akan nambah menjadi 1,2. Itu teman-teman. Jadi fix diferensial. On off-nya itu satu nilai, tidak berubah. Ya, tukang bisa saja ya mengakali diferensial ini, kalau saya ini bisa diputar. Tapi tidak, memang ini rancangannya memang fix diferensial, beda dengan yang pompa jet itu bisa di set on-nya, off-nya juga bisa di set, tetapi yang penting adalah jaraknya bisa, diferensialnya ini bisa di set untuk yang pompa jet. Pompa jet ada juga model ini, jadi yang model kotak saja yang
bisa di adjust. Tapi pabrikan sudah menghitung ya, sebenarnya ini sudah cukup ya, selisih 0,8 ini cukup. Nah, kenapa jadi cetak-cetek interval itu hidup pendek? Karena pemahaman ini teman-teman, pemahaman bahwa air itu adalah zat yang tidak bisa dimampatkan, tidak bisa dikompresi, sangat seperti zat padat gitu aja teman-teman. Ketika teman-teman ini di sini keluar 30 liter per menit, di sini dipakai 10 liter per menit, kelebihan yang 20 itu langsung akan menjadikan tekanan seperti ini teman-teman ya. Saya contohkan ya, ini berat ya, settingan asli. Nah, seperti ini berat dulu. Ketika ini sudah putus karena mencapai 1,8 ya, tekanannya sesuai setting, sementara pemakaian masih ada, masih buka kerannya, pasti langsung turun. Karena ini seperti zat padat lah, zat cair itu bukan zat yang bisa terkompresi, sensitif ya, naik turun dengan cepat. Nah, itu yang mungkin cetak. Meskipun ini di setting diferensialnya tinggi, tetap ini bisa cetak karena memang air itu bukan zat yang bisa dimampatkan, nggak ada ngepirnya ya. Jadi teman-teman katakanlah memakai sepeda motor yang diisi angin sama ban yang mati, yaitu bedanya di situ saja. Begitu ada perubahan jalan yang kasar, lodak atau tidak pakai skok gitu motor, dia langsung, dan ini mempengaruhi di sini. Kalau ada skoknya sepeda motor mobil tadi, dia akan mengayun. Jadi interval ini akan lama, maksud waktunya ya. Kalau ini tetap ya, hidup matinya tetap. Waktunya dari hidup ke mati, dari mati ke hidup itu lama. Caranya apa? Dengan memasang pressure tank, tabung udara. Karena udara itu yang bisa dikompres. Bukan seperti air ya, mampat. Gampangnya teman-teman, sepeda motor itu bannya bila diisi air ya pasti langsung, katakanlah sepeda motor sanggap 10 liter ya, langsung masuk 10 liter, tidak bisa dipaksa lagi. Beda dengan kalau diisi udara, itu bisa diisi beberapa liter, cuman tekanannya nanti yang berubah. Kalau diisi air ya sudah mentok. Itulah tujuannya pressure tank, karena air tadi bisa disimpan di dalam tabung, tidak langsung mematikan pressure switch. Lama dia karena harus seperti apa, menekan bola, menekan karet atau ban sepeda motor yang ada anginnya, setek baru mati. Ini ada pemakaian, dia tidak langsung cetek ya, mengembang lagi setek. Itu yang membuat interval hidup matinya menjadi lama waktunya. Settingnya tidak berubah, menjadi lama. Gampangnya, semakin besar tabung itu semakin bagus. Tapi dalam praktiknya karena itu ya kebutuhan pasar, akhirnya diciptakan pompa yang kecil itu dengan tabung yang kecil seperti Shimizu 135 tadi, dan itu bermasalah kalau dijadikan pompa pendorong. Kalau dijadikan di pompa sumur insya Allah tidak, karena ketika dijadikan pompa pendorong yang airnya lebih tinggi dari pompa itu bekerja di maksimalnya. Kalau tabungnya 30 liter per menit, dia akan 30 liter. Tetapi ketika mengisap sumur pasti langsung beda, berkurang jauh. Makanya diciptakan tabung kecil itu. Kalau mengisap sumur insya Allah tidak terlalu cetek. Tapi itu dijadikan pompa pendorong air dari toren yang air inputnya lebih tinggi, pompa ini hisapnya sudah tidak kerja, tinggal dorongnya. Dia membuat cetak-cetak. Solusinya sudah saya sampaikan, kita pasti pakai yang dikencangin itu jauh lebih aman teman-teman ya. Kalau secara teknisnya memang harus dipasang tabung, itu urusannya ini panjang ya, memasang tabung gak jadi biaya lagi. Tapi setting dengan dikencangin itu tetap lebih aman, bahkan lebih aman dari APC. Nanti saya jelaskan, APC itu sebenarnya alat bukan canggih ya, alat yang sangat sederhana tapi yang sesuai, bisa tetap pressure switch karena kita bisa membatasi, sedangkan APC tadi tidak bisa membatasi.
membatasi tekanan off. Banyak teman-teman yang menggunakan APC, saya lihat di video-video channel mana tuh pertanyaannya ternyata tidak bisa disetting itu off-nya, Pak. Iya, tidak bisa, karena memang APC kan singkatannya automatic pump control, bukan automatic pressure control. Itu yang sering tidak dipahami. Jadi menyeting, mengencangkan ini menurut saya tetap lebih baik, bukan cara yang sesat ya. Ini tetap lebih baik daripada pompa yang memakai APC atau pompa yang tidak disetting akhirnya cetak-cetak. Itu sangat berbahaya bagi pompa. Sebagai gambaran itu saja teman-teman, nanti ke pembahasan bila menanyakan seperti apa pressure tank itu bekerja, itu nanti lebih ke perhitungan ya, biar lebih jelas itu memakai hukum Bernoulli. Tetapi sebagai gambaran saja bahwa inilah yang disebut pressure switch, suatu alat yang memutus dan menyambungkan strom ke suatu beban. Itu yang perlu dipahami. Kalau secara umum kan pastinya menghidupkan dan mematikan, itu nanti bisa menjadi persepsi yang salah kalau ada problem. Yang jelas, yang paling teknis adalah pressure switch adalah suatu sistem alat seperti ini yang bertugas menyambungkan dan memutuskan strom berdasarkan tekanan yang bisa diatur. Itu aja teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.